Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Masih berkaitan dengan pembahasan tentang beberapa taifah kelompok dalam menafsirkan dan memahami makna la ilaha illallah. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana penafsiran ahli wahdatil wujud terhadap la ilaha illallah, maka berikut ini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang penafsiran ulama ahlul kalam. Yang dimaksud ahlul kalam itu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Falasifah. Naam. Tafsir ulama al-kalami li kalimat tauhid. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ulama al-kalami yaquluna la ilaha illallah la qadira 'ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran tidak ada yang mampu untuk mengadakan, menciptakan sesuatu dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Wa hadza ghairu sahih. Dan penafsiran itu jelas bukanlah penafsiran yang sahih. Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Yang seperti itu sama dengan agama kaum musyrik. Fal musyrikuna yaquluna la yaqdiru 'alal khalqi illallah. Orang-orang musyrik juga mengatakan tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. La yuhyi illallahu, enggak ada yang mampu menghidupkan kecuali Allah. La yumitu illallahu wa la yarzuqu illallahu. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Wa hadza tauhidur rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah. Sama dengan konsep yang diyakini oleh kaum musyrikin bangsa Arab terdahulu. Naam. الثالث تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم هو نفي لأسماء وصفاته لأن من أثبت الأسماء وصفات عندهم يكون مشركا وتوحيد عندهم هو نفي الأسماء وصفاته. Berikutnya penafsiran la ilaha illallah dari Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Al-Jahmiyah firqah dhalah, sesat, bahkan jumhur ulama salaf mengkafirkan Jahmiyah. Jahmiyah dinisbahkan kepada Al-Jahm ibn Safwan yang dia asalnya berasal dari Uzbekistan, dari kota Tirmidh. Al-Jahm ibn Safwan mengambil pemikiran Jahmiyah ini menafikan asma dan sifat dari gurunya Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham. Hanya saja yang populer kemudian pemikiran ini dinisbatkan kepada Jahm ibn Safwan. Kenapa? Karena Jahm ibn Safwan lah yang telah menebarkan dan antusias gigih dalam menyebarkan pemikiran ini di kalangan kaum muslimin, yaitu menafikan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam permasalahan keimanan, apa akidah mereka dalam permasalahan iman? Syahrul, apa akidah Jahmiyah dalam permasalahan iman? Al-Jahmiyah yaitu al-iman itu adalah ma'rifah. Cukup dengan pengetahuan. Kamu mengetahui saja bahwasanya Allah itu ada. Nah, pemikiran Jahmiyah dalam permasalahan iman, mereka membatasi keimanan itu hanya ma'rifah saja. Konsekuensinya, iblis di sisi mereka termasuk ahlul iman. Dan Mu'tazilah sebuah firqah sempalan yang keluar dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Al-Hasan Al-Basri keluar menyempal dari majelis Al-Hasan Al-Basri, yaitu Wasil ibn Atha dan Amr bin Ubaid. Jadi permasalahannya ketika Hasan Al-Basri mengatakan hukum tentang pelaku dosa besar. Hukum pelaku dosa besar, pembahasan berkaitan dengan keimanan. Maka Wasil bin Atha enggak puas dengan penjelasan Hasan Al-Basri, maka dia pun bangkit dan menyanggah Al-Hasan Al-Basri dengan mengatakan bahkan mereka itu fi manzilatin baina al-manzilatain. Disanggah Al-Hasan Al-Basri syekhnya dengan mengatakan bahkan yang benar pelaku dosa besar itu ada di suatu keadaan di antara dua keadaan. Maksudnya apa? Dia enggak dikatakan beriman, tidak pula dikatakan kafir. Ada di antara keduanya. Nah, maka dari situ kemudian dikeluarkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Setelah dikeluarkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha yang telah melemparkan syubhat itu tadi di majelis, kemudian i'tizal. I'tazala ya'tazilu i'tizal. I'tizal ini artinya membelot, keluar dari majelis itu, dan dia membuka majelis sendiri. Orang-orang yang sependapat dengan pemikirannya kemudian berkoalisi dengan Wasil bin Atha. Maka terbentuklah pemikiran Mu'tazilah ini. Kemudian firqah ini diistilahkan dengan Mu'tazilah, diambil dari kata i'tizal,
Yaitu kisah i'tizalnya Wasil bin Atha dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah dan keistiqomahan itu harus senantiasa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Wasil bin Atha, gembong pemikiran Mu'tazilah, lahir kecuali dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, majelis seorang ulama besar. Walaupun begitu, tidak lepas dari penyimpangan. Nah, maka senantiasa kita tidak merasa aman pada diri kita sendiri, senantiasa meminta keistiqomahan. Nah, tafsir la ilaha illallah indal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Penafsiran la ilaha illallah di sisi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim. Dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj mereka. Apa tauhid di sisi mereka? La ilaha illallah itu artinya nafyul asma'i was sifat. Kamu nafikan asma dan sifat. Kenapa? Lianna man athbatal asma'a was sifati indahum yakunu musyrika. Karena barang siapa yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat, di sisi mereka teranggap sebagai orang musyrik. Kenapa? Karena mereka mengatakan sifat yang paling identik bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat al-qadim, yaitu Allah itu lampau, al-awwal, laisa qablahu syai', tidak ada sebelumnya itu sesuatu. Wal awwal wal akhir. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang paling identik bagi Allah itu adalah al-qadim. Kaidah di sisi mereka, ta'addudu as-sifat yastalzim ta'addud al-qudama. Berbilangnya sifat itu melazimkan berbilangnya al-khaliq. Berbilangnya as-sifat melazimkan berbilangnya al-khaliq. Kalau kamu katakan Allah bersifat ini, bersifat itu, bersifat ini, berarti lazimnya Allah Subhanahu wa taala itu juga berbilang. Ini di sisi mereka. Jawabannya, tidaklah segala sesuatu yang wujud, tidaklah segala sesuatu yang wujud pasti memiliki lebih dari sifat. Segala sesuatu yang wujud pasti memiliki lebih dari sifat. Sifat yang paling mendasar adalah sifat apa? Sifat wujud. Kalau kita katakan bahwasanya pena itu mawujud. Nah, pena yang antum pegang itu mawujud apa enggak? Mawujud, ada. Kok tahu antum kalau itu ada? Nampak his, dapat antum rasakan dengan panca indera, ada. Baik, kira-kira sifatnya apa yang paling mendasar? Bahwasanya dia itu mawujud, ada. Sifatnya adalah sesuatu yang ada, berwujud. Baik. Apakah cukup dengan satu sifat saja? Tidak, antum bisa lihat sifat yang lainnya, warnanya hitam, bentuknya panjang. Apakah kemudian melazimkan bahwasanya zatnya itu juga berbilang? Kan tentu tidak. Nah, makanya segala sesuatu yang berwujud itu sudah pasti dia memiliki lebih dari sifat. Nah, ini menunjukkan kebodohannya Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka meyakini kalau kita katakan Allah itu bersifat begini, bersifat begitu, berarti banyak sifatnya. Kalau banyak sifatnya, berarti lazimnya Allah juga berbilang, dan ini adalah jenis kesyirikan, dan ini adalah kesyirikan yang nyata. Begitu cara mereka memahami konsep la ilaha illallah. Maka dari itu mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifat. Jadi tauhid di sisi mereka itu apa sih? Menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. الرابع تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم يقولون لا إله إلا الله أي لا حكيمية إلا الله إلا لله. لا حكيمية إلا لله والحكيمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات فنقول لهم وأين بقية العبادات أين الركوع والسجود والذبح والنذر وبقية العبادات هل العبادات هي الحكيمية فقط إذا كان معناها عندكم الحكيمية فقط وأين ما تنفيه من أنواع الشرك يا سبحان الله ينبغي التنبه لهذه الأمور لأن هذه كلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره ودعوة الرسول والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمات. Naam, Masya Allah. Ada perkembangan membacanya antum. Naam, wahakadha, belajar itu nggak bisa dirasakan tiba-tiba antum ya bisa aja tanpa disadari prosesnya. Naam. Baik, yang keempat, tafsirul hizbiyyin wal ikhwaniyyin al-yawma.
Al-hizbiyin yang dimaksud dengan al-hizb di sini, al-hizb sendiri artinya adalah tindakan berkelompok-kelompok, berkomunitas, berorganisasi. Sama saja apakah itu dalam perkara agama ataupun perkara keduniaan yang kemudian dibangun di atasnya loyalitas sempit, al-wala wal bara. Naam, berloyalitas kepada sesama komunitas tersebut dan menegakkan sikap antipati dan permusuhan kepada komunitas yang di luar komunitas tersebut tanpa melihat kepada bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Dan al-hizbiyin yang dimaksud di sini ya seperti pergerakan-pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan yang semacam dengan mereka. Wal ikhwaniyin yang dimaksud adalah firqah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin lahir di negeri Mesir pasca berakhirnya Perang Dunia I. Pasca berakhirnya Perang Dunia I, runtuhlah kekhilafahan Utsmaniyah. Maka di saat itu tidak lagi ada daulah Islamiyah, runtuh. Masing-masing negara kemudian mendirikan negaranya sendiri, pecahan dari negara-negara Islam, mendirikan negaranya sendiri-sendiri. Dan Ikhwanul Muslimin ketika itu muncul di Mesir, diperakarsai oleh Hasan al-Banna. Diperakarsai oleh Hasan al-Banna yang didirikan sekitar tahun 1928 Masehi. Hasan al-Banna sendiri tokoh pergerakan di mana tarekat dia manhajnya adalah di atas manhaj sufiyah dari tarekat sufi, dan termasuk dari pemikiran kelompok Ikhwanul Muslimin yang paling mendasar dan pemikiran mereka yang senantiasa didengung-dengungkan, al-bu'du an mawatinil khilaf, menjauh dari pembahasan-pembahasan yang itu adalah ranah khilaf, menjauh dari pembahasan yang itu adalah ranah khilaf. Tapi yang dimaksudkan di sini pokoknya khilaf, mau khilaf apapun itu, baik dari perkara akidah kah atau perkara-perkara fikih kah yang itu masih ada tempat kedudukan bagi khilaf padanya, maupun pada permasalahan-permasalahan prinsipil dan fundamental, ini harus dijauhi demi mempersatukan kaum muslimin. Intinya persatuan di atas nama Islam, tanpa melihat kepada bagaimana akidah masing-masingnya, pergerakan masing-masingnya, konsep dakwah dan beragama masing-masingnya. Makanya kemudian lahir semboyan, nata'awanu fi mattafaqna bainana wa na'dir ba'duna ba'dha fi makhtalafna. Kita saling berta'awun pada perkara yang kita sepakati, tapi kita harus saling memberi uzur pada perkara-perkara yang kita selisih. Ada semboyan batil, tersimpan padanya kejahatan yang besar di baliknya, meruntuhkan pondasi utama dalam agama, yaitu al-wala wal bara. Dan masuk pemikiran ini kemudian ke dalam orang-orang yang tertipu dengan mereka, yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, sehingga kemudian lahirlah pemikiran konsep tausi' dairati ahli sunnah, melebarkan, mengepakkan sayap lebar-lebar tentang dairah lingkup ahli sunnah. Siapa itu ahli sunnah? Nah, pemikiran ini masuk ke dalam sebagian individu-individu yang terpengaruh dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin yang berbaju salafiyah. Dibawa pemikiran ini salah satunya di masa ini oleh Abul Hasan al-Ma'ribi yang asalnya dari Mesir, kemudian hijrah pindah ke Yaman. Nah, pemikiran yang digalakkan oleh Abul Hasan al-Misri ini yaitu tausi' dairati ahli sunnah, untuk memperluas, mempersatukan, memperbanyak lingkup ahli sunnah. Jadi Ikhwanul Muslimin masuk padanya, Jama'atut Tabligh masuk padanya. Meskipun Jama'atut Tabligh sufi, tapi amaliyahnya dia lebih banyak mencocoki sunnah. Zawahir, secara zahir itu lebih banyak mencocoki sunnah dan pergerakan-pergerakan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan tongkat estafet ini juga oleh Ali Hasan Al-Halabi dengan slogannya permasalahan hajrul mubtadi'. Nah, penimbangan berkaitan dengan permasalahan hajrul mubtadi', menghajar ahli bid'ah. Ini bagaimana penerapannya di masa ini. Semakin dikaburkan dan diburamkan demi untuk meluaskan lingkup ahli sunnah ini, sehingga banyak terjadi pengkaburan dan kesamaran. Orang-orang yang melihat secara zahir tertipu dengan penampilan, tertipu dengan zahir, tertipu dengan sebagian
konsep dakwah yang bil jumlah secara garis besar itu di atas sunnah. Padahal pada perkara-perkara prinsipil manhajiyah, thariqah dalam dakwah itu tidak jarang menyelisihi sunnah. Nah, dan itu juga berefek di Indonesia ini sehingga menimbulkan banyak fitnah. Baik, sebut contohnya. Anda sebutkan contohnya dari yang terpengaruh dengan sosok-sosok yang telah disebut tadi, beberapa di antaranya antum jangan heran jika kemudian ada mereka yang mengenakan jubah salafiyah kemudian bisa berfoto selfie bersama dengan ahli bidah. Misalkan sosok yang berfoto dengan Felix Xiao, pembesar dari HTI, ada yang duduk ramah tamah dengan Idrus Ramli. Tahu antum? Dengan Daril Sulaiman, Jama'atut Tabligh. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai pemikul dakwah yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Kita katakan bainana wa bainakum atharus salaf. Antara kami dan kalian adalah asar dari salaf. Bagaimana para salaf dulu menerapkan konsep dalam bermanhaj dan beragama. Dan banyak dari fakta-fakta yang ada, track record, perjalanan, konsep, kebanyakan orang-orang yang semacam itu lebih sering untuk jatuh dalam sikap bermudah-mudahan dalam perkara prinsip dan manhajiyah. Ini nggak usah disebut nama, ma'ruf. Baik. Di sini ada permasalahan berkaitan dengan bagaimana salaf itu bermuamalah terhadap sunnah. Bagaimana salaf bermuamalah terhadap sunnah. Dulu di kalangan sahabat tidak dikenal istilah ini wajib, ini sunnah. Tidak dikenal istilah ini wajib, ini mustahab, nggak ada. Di sisi mereka, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Khalas. Itu yang ada di sisi mereka. Jadi penerapan mereka, sikap-sikap mereka tegas ketika menghadapi permasalahan, ketika sunnah itu disanggah dengan pendapat individu. Bukan mereka melihat masalahnya dari sisi ahkam taklifiyah. Oh ini wajib, ini sunnah. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Bukan dari sisi situ. Tapi permasalahannya ketika sunnah itu sudah disanggah dengan pendapat individu. Antum tahu kisah yang ma'ruf dari kisahnya Ibnu Umar terhadap anak beliau Bilal. Ketika berkaitan dengan Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akum al-masajid idza ista'dzannakum ilaiha. Ibnu Umar menyampaikan hadis. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian larang wanita-wanita kalian, istri-istri kalian untuk ke masjid kalau mereka telah meminta izin untuk pergi kepadanya. Maka Bilal mengatakan, wallahi lanamna'annahun. Demi Allah, benar-benar kami akan melarang mereka. Maka dikatakan oleh perawi, fasabbahu Ibnu Umar sabban sayyi'ah ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad. Maka aku mendengar Ibnu Umar mencaci maki anaknya itu dengan caci maki yang sangat jelek. Yang aku tidak pernah mendengar cacian semisal itu sebelumnya. Menunjukkan kecemburuan dari sosok Ibnu Umar. Kenapa? Permasalahannya bukan masalah oh ini mustahab, ini mafsadah, ini enggak. Tapi thariqah dalam menyanggah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan hadis Rasul kok kamu malah bersumpah dan mengandatangkan dengan sighah taukid bahwasanya kamu benar-benar akan melarangnya. La ukallimuka abada. Aku tidak akan mengajakmu berbicara selama-lamanya. Bahkan sampai meninggalnya Ibnu Umar, masuk Bilal, di dalam sebuah riwayat, Bilal masuk untuk menjenguk ayahnya, maka Ibnu Umar memalingkan wajahnya. Ini tarbiyah bagaimana mendudukkan, mengagungkan atau pengagungannya para sahabat terhadap sunnah. Kisah yang lain dari kisah Abdullah bin Mughaffal, bagaimana beliau menghajar salah satu kerabat beliau sendiri ketika diperingatkan berkaitan dengan yakhdhif, berkaitan dengan qadhaf, memain ketapel itu loh. Nah, dia melihat bahwasanya kerabatnya itu memainkan ketapel. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari bermain ketapel. Dikatakan innaha la tasidu saydan wa la tanka'u aduwan. Permainanmu itu tidaklah mematikan hewan buruan, tidak pula bisa mematikan musuh, tapi itu akan mencederai mata. Walakinnaha taksirus sin wa tanqa'u al-'ain. Akan tetapi permainanmu itu mematahkan gigi dan bisa membuat buta mata. Maka kerabatnya tadi berhenti dari bermain itu. Keesokan harinya didapati bahwasanya dia masih bermain itu. Maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan, aku sudah kabarkan kepadamu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang yang demikian dan kamu tetap melakukannya. La ukallimuka abada. Aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Ini salah satu dari penerapan salaf
bagaimana ta'dzim mereka terhadap dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kisah yang mungkin antum semua sudah tahu, kisah Sa'id bin al-Musayyib. Siapa Sa'id bin al-Musayyib? Faqih tabi'in, dikatakan oleh Syekhul Islam orang yang paling alim dari kalangan tabi'in, Sa'id bin al-Musayyib. Yang paling afdal Uwais Al-Qarni yang paling afdal. Tapi yang paling alim itu Sa'id bin al-Musayyib. Beliau melihat seorang salat qabliyatul fajr. Salat lebih dari 2 rakaat, memanjangkan rukuknya dan memanjangkan sujudnya. Padahal sunnah qabliyatul fajr disunahkan apa? Mempersingkat, mempercepat. Ditegur orang tersebut oleh Sa'id bin al-Musayyib. Maka dia mengatakan, "Ya Aba Muhammad," kunyahnya Sa'id bin al-Musayyib. "Yu'adzibuni Allah 'ala shalah." Apakah Allah akan mengadabku hanya karena aku salat? Lihat bagaimana argumentasi orang tersebut. Masa salat aja enggak boleh? Masa Allah akan mengadabku karena aku salat? Maka Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, "La. Walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah." Tapi Allah akan mengadab dirimu karena kamu menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena kalau pintu ini dibuka akan semakin runtuh permasalahan agama. Semua orang akan bisa berbuat sesukanya. Ini semua menunjukkan bagaimana pengagungan salaf terhadap sunnah. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ahadi thalath." Siapa yang duduk bergaul dengan ahli bid'ah, tidak akan selamat dari salah satu dari yang 3. Disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Imma an yakuna fitnatan li ghairihi." Bisa jadi itu fitnah bagi yang selain dia. Naam, dia kokoh, dia salafi qawi di atas sunnah, tapi dengan duduknya dia bersama ahli bid'ah menjadi fitnah bagi orang-orang yang lainnya. Wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un. Bisa jadi juga karena pergaulan yang dia masuk dalam dirinya, dalam hatinya sesuatu respect, cinta atau yang selain daripada itu, sehingga menjadi sedikit pengingkaran dirinya terhadapnya. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "Ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalithahum wa la ya'nasa bihim." Ahlul bid'ah itu enggak sepatutnya untuk kita duduk bersama mereka, untuk bercampur baur bersama mereka, dan ya'nas bihim, untuk kita mengisi kesepian kita dengan mereka. Dan Fudail bin Iyad juga berkata, "Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam." Siapa yang respect, memuliakan pelaku kebid'ahan, maka sungguh dia telah saling tolong-menolong untuk menghancurkan Islam. Makanya kalau kita perhatikan athar-athar salaf bagaimana penjagaan mereka terhadap permasalahan agama, maka bagaimana bisa seseorang bermudah-mudahan untuk duduk bersama pembesar Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir secara akidah dia adalah Mu'tazilah, secara tarekat dia adalah Khawarij. Naam. Maka bagaimana bisa untuk bermudah-mudahan dengan orang-orang seperti itu? Jama'atut Tabligh juga, Idrus Ramli, Asy'ariyah, Ahlul Kalam, duduk ramah tamah di situ, dan kamu adalah tokoh yang menisbatkan diri ke dalam dakwah salaf. Nah, maka hal-hal ini haruslah direnungi dan disikapi seorang yang di pundaknya itu ada beban dakwah, harusnya dia berhati-hati demi menjaga kewibawaan sunnah. Naam. Yaquluna la ilaha illallah ay la hakimiyata illa lillah. Mereka al-hizbiyun mengatakan la ilaha illallah itu maksudnya tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah mereka, konsep pergerakan mereka itu senantiasa mendengung-dengungkan, mempropagandakan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagian hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan konsep pemerintahan, konsep hukum seperti penegakan hukum had, atau yang semisal daripada itu. Tapi pada hakikatnya mereka tidaklah menegakkan hukum Allah secara keseluruhan, terutama pada perkara-perkara yang prinsip dan fundamental yaitu tauhid. Maka antum perhatikan, mereka bisa bersatu padu dengan kuburiyun, mereka bisa bersatu padu dengan ahli bidah. Demi apa? Demi persatuan semu yang didengung-dengungkan oleh Ikhwanul Muslimin tadi. Kita saling memberi udur pada perkara yang kita perselisihkan. Maka bagaimana mereka ingin menyeru untuk menegakkan daulah Islamiyah, menggoyang penguasa, padahal mereka sendiri bermudah-mudahan terhadap dakwah tauhid. Mereka tidak menaruh respek terhadap dakwah tauhid. Kenapa? Karena dakwah tauhid ini mereka anggap sebagai dakwah yang memecah belah umat, kata mereka. Dan orang-orang seperti itu, hizbiyun, Ikhwanul Muslimin, jika mereka telah berkecimpung dengan dunia politik, otomatis mereka akan berusaha untuk meraih ridhonya banyak pihak. Antum lihat
PKS pergerakannya di awal, ketika awal munculnya di tahun 99-98, waktu itu menjadi simbol anti bid'ah, tahayul dan khurafat. Masyhur tampil di depan umum dengan tampilan-tampilan yang pada waktu itu di dunia, di Indonesia ini sesuatu yang berbeda, dengan jilbab-jilbabnya yang besar. Nah, dengan jenggot-jenggotnya. Mereka menampakkan penampakan yang semisal itu di awal-awalnya. Tapi setelah mereka masuk larut dalam dunia politik, nah otomatis mereka juga harus melebur dengan apa yang berlaku di kebanyakan manusia, adat istiadat. Makanya mereka juga mempromosikan ketika kampanye ziarah ke wali-wali Songo yang harusnya mereka tahu itu berseberangan dengan pemikiran mereka, akidah mereka. Tapi demi maslahat untuk sampai dalam kursi kekuasaan, maka mereka harus meruntuhkan prinsip-prinsip agama tadi demi kemaslahatan semu yang mereka nilai sebagai kemaslahatan. Naam, wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Dan hakimiyah itu sejatinya yang mereka namakan, mereka istilahkan dengan hakimiyah, dia adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Karena hakimiyah itu adalah ubudiyah, ilahiyah. Ditinjau dari yang menetapkan hukum, keyakinan kita, keimanan kita bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk menetapkan hukum, ini adalah tauhid rububiyah. La hakim illallah, tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah. Imtisal atau ketundukan kita dalam mengamalkan hukum-hukum Allah, ini konsekuensi dari rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Nah, karena kalau kamu tahu bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya hakim, maka lazimnya juga Allah pula lah satu-satunya yang harus ditaati dalam hukum-hukumnya. Nah, jadi hakimiyah di satu sisi adalah tauhid rububiyah, dan di satu sisi adalah tauhid uluhiyah. Makanya dikatakan inil hukmu illa lillah. Ketika Allah katakan di dalam surat Yusuf, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kemudian dikatakan dalam ayat lanjutannya, amara alla ta'budu illa iyyahu. Allah memerintahkan kepada kalian untuk kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Setelah Allah katakan inil hukmu illa lillah, berarti konsekuensi berhukum dengan hukum Allah ini adalah konsekuensi dari perwujudan la ilaha illallah. Nah, ini permasalahan hukum dengan selain hukum Allah, ini permasalahan yang besar. Konsekuensinya dengan tauhid uluhiyah. Lianna ma'naha syamilun likulli anwa'il ibadat. Karena maknanya la ilaha illallah itu mencakup segala macam peribadatan. Termasuk diantaranya adalah ketundukan kamu sebagai seorang hamba dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa naqulu lahum wa aina baqiyatul ibadat? Terus mana ibadah-ibadah yang lain? Kan mereka mempropagandakan enggak ada hukum selain Allah, daulah Islamiyah. Bagaimana praktek kamu di dalam menjalankan permasalahan-permasalahan syariat yang lainnya? Aina ruku' was sujud? Kamu demonstrasi di jalan, kamu demonstrasi mencaci maki pemerintah di depan umum, waktu sholat pun kamu tabrak. Puasa Ramadan kamu pun tidak berpuasa dengan alasan bahwasanya kalian sedang berjihad. Ada konyol. Ini pembodohan, kayak mereka orang-orang yang bodoh. Nah, aina ruku' was sujud wal dzabh wan nadhr. Belum lagi TP, tahu TP? Tebar pesona antara haroki perempuan dan haroki wanita, ajang ta'aruf di sana. Mafsadahnya banyak sekali. Ya enggak? Nah, ada fitnah. Kita tidak bungkiri fitnah yang lebih dahsyat bagi para laki-laki, terutama bujang. Ya, fitnatun nisa. Jangan yang bujang, yang nikah aja. Nah, yang paling besar yang justru lebih mudah untuk terfitnah. Mafsadahnya mereka yaitulah orang-orang yang bersemangat tanpa ilmu. Modal semangat saja enggak cukup, butuh bimbingan ilmu. Halil ibadatu hiyal hakimiyatu faqat? Apakah ibadah itu yang kamu maksud hakimiyah saja? Berhukum dengan hukum Allah? Naam, ada perkara yang fundamental harus. Idza kana ma'naha indakum al-hakimiyatu faqat wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki? Kalau maknanya di sisi kalian itu hakimiyah saja, mana itu pernyataan-pernyataan, slogan-slogan kalian yang menafikan jenis-jenis kesyirikan? Ya subhanallah, yang bagi at-tanabbuh li hadhil umur. Wajib untuk kita waspada, untuk kita itu tanggap terhadap perkara ini. Jangan terkecoh, jangan mudah terkesima, jangan mudah baper dengan tampilan-tampilan zahir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Kan gitu mereka dengan pekik lantang. Mereka jahil terhadap perkara tauhid. Naam. Li'anna hadhihi kalimatun 'azimah. Karena
yang demikian ini adalah kalimat yang agung. La ilaha illallah hiyal munjiyatu minan nar liman haqqaqaha. Kalimat ini adalah kalimat yang menyelamatkan dari api neraka. Tapi bagi siapa? Liman haqqaqaha. Bagi mereka yang benar-benar merealisasikan dan mewujudkannya. Wa kulluddin yambani 'alaiha min awalihi ila akhirih. Segala perkara agama ini dibangun di atas kalimat la ilaha illallah sejak awal hingga akhirnya. Wa da'watur rusuli wal kutubul munazzalatu kulluha mabniyatun ala hadhil kalimati. Dakwahnya para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan semuanya itu dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Naam. Tafsir ahli sunnah wal jamaah. الخامس تفسير أهل السنة والجماعة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله لأن المعبودة كثيرة ولكن المعبود بحق هو الله وحده وما سواه فعبادته باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Nah, berikutnya penafsiran la ilaha illallah dari ahli sunnati wal jamaah. Anna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal ma'budati katsirah. Karena pada hakikatnya fakta di lapangan perkara-perkara yang diibadahi itu banyak. Ada yang beribadah kepada kuburan, beribadah kepada batu, beribadah kepada pohon dan yang selain daripada itu. Li'annal ma'budati katsirah. Hal-hal yang diibadahi itu banyak, tapi yang diibadahi dengan hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walakinal ma'buda bihaqqin huwallahu wahdah. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Adapun yang selainnya maka peribadatan kepadanya itu batil. Kama qala Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itulah bahwasanya Allah itu yang al-haq. Bahwasanya Allah itulah al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah adalah kebatilan, dan bahwasanya Allah lah Dia yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.